potong sumbu X kemarin sudah saya terangkan. Apanya yang 0? Y-nya yang 0. Berarti titik potong sumbu X koordinatnya X1, Y-nya 0 kan? Dan oh ya dikuadratkan. Oh ya di sini kurang ya. Berarti nggak langsung. Perhatikan dengan sama. Y sama dengan A-nya di sini belum diketahui kan? Maka langkah pertama kita cari A-nya dulu. A, X-nya berapa? X dikurangi XP-nya akhirnya jadi terlalu banyak kegiatan di luar tugas pokoknya gitu. Yang sebetulnya tugas pokoknya adalah mengajar, mengembangkan kelas menjadi kelas yang interaktif. Justru karena terbagi waktu dengan mungkin bendahara pos, mungkin jadi PIP, ngurus PIP ya, atau mungkin kegiatan di luar itu, maka ketika masuk kelas sudah hal yang wajar, yang biasa, yang rutinitas yang kadang menjemukan. Oleh karena itu nanti ke depan mudah-mudahan di materi apapun, di mapel apapun, kita diusahakan untuk memodifikasi atau memberikan inspirasi lain dari model pembelajaran yang biasa. Contoh nih, jenengan biasa copy paste sewu dari RPP, tapi ketika jenengan di kelas, jenengan ada sesuatu yang mungkin di luar RPP, it's okay, nggak apa-apa. Jangan kemudian harus selalu ada yang selalu di RPP gitu. Artinya, jenengan bisa mengembangkan RPP. Tulis saja yang kira-kira, oh, tiba-tiba kok saya kepengen ada ice breaking ya di sini. Tiba-tiba saya kepengen ngadain tes ya di sini. Itu dilakukan saja Bu. Tapi jangan lupa dicatat di situ. Sehingga nanti pada saat pembuatan RPP selanjutnya, jenengan bisa menambahkan pengembangan RPP-nya jenengan. Tidak betul-betul dari copy paste, tapi ada yang memang urun rebuk dari pemikiran jenengan. Seperti itu. Baik Bu Siti, tadi sudah saya lihat dari proses pembelajaran di kelas, semua sama guru itu, mungkin saya pun begitu. Jadi selalu harus punya orang untuk bisa mengoreksi kira-kira apa sih yang perlu saya perbaiki seperti itu. Dan kebetulan memang beberapa kali ya, bukan saat ini saja, memang guru-guru kita itu perlu banyak kita iya, sebelum memulai pembelajaran kita dekatkan diri kita dulu sama mereka, biar mereka itu merasa nyaman dulu. Jangan langsung tiba-tiba materi yang kemarin itu sudah sampai sini gini. Anak belum siap. Mungkin ada yang masih ucap-ucap mata, ada yang masih mungkin ngumpetin makanan di bawah, minum nyedot-nyedot gitu. Jadi kita kondisikan kelas dulu gitu. Iya, banyak bau mie juga ya. Kita kondisikan kelas dulu biar semua attention atau perhatian anak-anak itu betul-betul ke kita dulu. Jangan kita mulai sebelum mereka siap untuk menerima pembelajaran. Ya, seperti itu. Jadi kelebihannya tadi sudah menanyakan presensi sudah dilaksanakan, meskipun mungkin belum sepenuhnya untuk menunjukkan perhatian. Kemudian suara Bu Siti sudah cukup jelas ya, bisa dimengerti juga. Dengan pojok ruangan pun insya Allah mendengarlah suara jenengan sudah pas untuk jadi guru gitu kan. Karena sudah bisa didengarkan dari beberapa penjuru. Kemudian yang lainnya mungkin interaktif dengan siswa ya, ini mungkin perlu ditambahkan lagi Bu. Jadi ini saya tadi sudah beberapa kelebihannya tadi, suara, kemudian di kegiatan awal sudah oke, sudah dilakukan. Yang ini yang harus saya sampaikan adalah hal-hal yang harus diperbaiki dan mungkin bisa untuk pembelajaran guru-guru yang lain juga ke depan. Kemudian selanjutnya menanyakan kesulitan siswa di tengah pembelajaran itu harus dilakukan Ibu. Jangan selesai semua baru ada yang mau bertanya. Enggak, jangan, karena kasihan anak-anak itu kadang di tengah-tengah pun ada yang bingung mau tanya karena nggak ada dikasih kesempatan, bisa saja akhirnya lupa di terakhir. Jadi kita kalau mengasih materi jangan sekaligus plok gitu. Kasih yang separuh dulu sampai di sini ada yang mau bertanya, ayo saya kasih waktu. Kasih tek, oh nggak ada ya kita lanjutkan. Gitu. Jangan dilanjutkan semuanya baru ada yang mau bertanya, nah yang mau ditanyain lupa di tengah-tengah gitu. Atau sudah nggak mood gitu ya untuk bertanya. Nah itu Ibu.
Kemudian satu lagi mungkin tadi kata Pak Sahroni, kali-kali di ice breaking itu betul-betul membantu konsentrasi lagi itu ice breaking. Contoh ice breaking banyak tuh di Google. Yang murah meriah hanya pakai tepuk tangan, hanya pakai gebrak-gebrak kaki, itu kan termasuk ice breaking. Kita lihat situasi tuh, kalau lihat anakku kayaknya ngantuk ya, saya juga ikut ngantuk nih. Tapi yang membuat anak ngantuk, yang membuat anak senang itu guru di dalam. Kalau guru tidak bisa memainkan peran sebagai good actor, ya kondisi madrasahnya atau kondisi kelas ya seperti itu. Tidak ada hal yang menarik. Ya, karena itu Bapak Ibu kan sebagai produsen, anak-anak selayaknya seorang produsen melayani konsumen dengan baik. Meskipun kadang konsumen kan memang rewel ya Pak. Iya enggak? Pembeli kan seperti itu kan. Ada yang ya nurut gak usah pakai nawar. Ada juga yang udah harus gini-gini. Sama anak juga gitu. Ada yang rewelnya kebangetan. Ada yang bikin emosi. Tapi apapun itu mereka anak-anak kita. Jadi bagaimana caranya kita berusaha untuk bersabar, berusaha untuk menangani. Jadi kalau dalam ilmu pendidikan di madrasah itu anak nggak pernah salah gitu ya. Yang kita lakukan bagaimana caranya biar anak itu lebih baik lagi seperti itu. Oke, jadi itu tadi saya sampaikan yang harus diperbaiki, Bu Siti. Begitupun juga mungkin ke guru-guru yang lain yang ada di kelas. Bukan berarti kita lah Bu, saya bajunya seberapa suruh mikir kayak gitu, enggak, saya mumet gitu. Kita jangan berpikir selalu materi Bapak Ibu. Jadi katanya kepengen madrasahnya berkualitas, anak-anaknya bertambah banyak, kan seperti itu ya pengennya ya. Maka kita merubah dari hal-hal yang kecil seperti itu. Contohnya di dalam kelas, anak bisa saja bercerita ke orang tua, ke teman, ke saudara tentang pembelajaran di kelas. Makanya kita mau nggak diceritakan dengan hal yang menyenangkan. Oh begini menjemukkan, Bu ini rame, Bu ini seneng lihatnya, kan pasti kita pengen sesuatu yang di mata anak itu kan menyenangkan. Guru yang dirindukan ya bahasanya itu, guru yang dirindukan ya. Kalau kita nggak hadir itu ya